Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Bersama saya Dwi Marta Sidang Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 8 SMKS Duren, Kabupaten Malang. Berikut adalah paparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Guru juga harus mampu menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar. Selain itu, guru dapat melakukan penilaian berkelanjutan dan melakukan manajemen kelas yang efektif. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi aspek-aspek kebutuhan belajar murid. Aspek-aspek tersebut antara lain kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu bagaimana guru dapat mengetahui kesiapan belajar murid dengan melakukan penilaian awal, mengetahui tingkat pemahaman murid, apa yang telah murid ketahui mengenai materi yang ada. Untuk minat murid, minat setiap anak pastinya berbeda-beda, di mana minat tersebut sangat mempengaruhi motivasi murid dalam belajar. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Lalu, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara yang pertama mengamati perilaku, mencari tahu pengetahuan awal, diskusi kebutuhan murid dengan orang tua ataupun guru yang sebelumnya, membaca raport murid, membandingkan tujuan pembelajaran pada tingkat pengetahuan dan keterampilan murid, menggunakan penilaian diagnostik dan melakukan refleksi, dan mungkin ada cara-cara lain. Dan untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dapat dilakukan melalui strategi pembelajaran, yaitu yang pertama dengan diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu mengenai materi yang akan guru ajarkan. Diferensiasi proses bagaimana murid memahami, memaknai info atau materi yang dipelajari dengan cara yang berbeda atau proses yang dijalani murid. Diferensiasi produk, yaitu tentang tagihan yang diharapkan guru dari murid dengan membedakan hasil belajar murid berdasarkan pemahaman atau minat murid. Apakah ada kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, yaitu yang ada di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4? Kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru harus memenuhinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal tersebut selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menerapkan keberpihakan pada murid dan mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif, sehingga dapat menuntun murid dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu guru memenuhi kebutuhan murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu cara dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan kaitan modul 1.4 dan modul 2.1 adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi agar dapat berjalan efektif dan efisien,
Guru maupun murid dapat menerapkan budaya positif, seperti saling menghargai, menghormati, dan disiplin. Dengan diterapkannya segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid, serta dibentuknya keyakinan kelas. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya paparkan di modul 2.1 ini. Sampai jumpa dan terima kasih.